Oke, selamat malam, Prof. Selamat malam. Oke, pemirsa, kali ini kita bersama salah satu guru besar dalam studi hubungan internasional. Nama beliau sudah sangat populer di HI. Beliau terkenal dengan nama Ki Ageng Guru. Kita menyebutnya Ki Ageng Guru ya, Profesor Dr. Andrik Purwasito. Ya, beliau sangat populer dengan kajian-kajian budayanya, sangat populer dengan kajian-kajian diplomasinya. Jadi banyak hal yang kita perlu berguru dengan beliau, banyak hal yang kita perlu belajar dari beliau. Nah, untuk itu kita akan mempertanyakan beberapa hal terkait pengalaman beliau tentang desain beliau tentang diplomasi dan lain-lain. Nah, perlu ditahu juga Prof. Andrik juga memiliki channel YouTube. Barangkali teman-teman yang pengen melihat beberapa desain-desain metodologi, kajian budaya, silakan di-subscribe. Ada channelnya langsung, bisa mendapat banyak pengalaman dari beliau. Baik, Prof. Nah, kita tahu kan selama ini banyak dinamika dalam kajian diplomasi, Prof. Nah, pendapat Prof. Andrik sendiri tentang dinamika kajian kontemporer diplomasi seperti apa, Prof? Iya, jadi dengan adanya metaverse atau wilayah virtual reality itu mengubah ya, diplomasi kita dari yang bersifat side contact ya ke dalam virtual context. Itu yang membuat kita harus berpikir bahwa harus dipersiapkan juga baik itu SDM, teknologi maupun segala perangkatnya yang berkaitan dengan dunia virtual, sehingga diplomasi tidak lagi berada pada wilayah tradisional yang masih on-site ya, yang masih bertemu di satu ruangan, mesti harus menggunakan pesawat terbang, menginap di hotel. Ya sekarang dengan adanya metaverse atau dunia virtual ini, kita dapat melakukan sidang atau melakukan pertemuan negosiasi melalui wilayah virtual. Dan ini menjadi hal yang perlu kita pikirkan di saat mutakhir ini, yang sudah sejak lama ketika dunia sosial atau media sosial ini merambah wilayah hubungan internasional, maka di situ ya rakyat biasa yang tidak terkenal, yang rakyat biasa tidak paham mengenai hubungan internasional bisa langsung berkomunikasi dengan dubes, bahkan berkomunikasi dengan presiden, satu hal yang secara tradisional tidak bisa dilakukan. Itu yang harus kita pikirkan, harus kita ubah paradigma kita tentang diplomasi ini terdesentralisir ke seluruh wilayah-wilayah yang bersifat publik. Sehingga di sini kita harus memikirkan wilayah publik itu yang seperti apa. Nah, itulah yang saya kaji. Wilayah publik pertama adalah diplomasi yang dilakukan oleh orang perseorangan. Itu yang sebetulnya sudah banyak yang menyinggung sejak tahun 40-an ya, bahwa rakyat biasa diundang di Amerika Serikat untuk memberikan masukan gitu ya. Kemudian juga ada tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui tentang satu hal diundang. Ya. Ini sesuatu yang tidak banyak dicatat dan tidak diajarkan di dalam kurikulum HI kita. Oleh karena itu, saya kemudian mengambil atau mempelajari diplomasi pada wilayah yang terkecil, yang saya sebut sebagai nano. Jadi elemen yang terkecil dari diplomasi itu saya sebut nano, yaitu individual. Maka kita sebut sebagai nano power diplomasi yang tidak pernah dipertimbangkan. Yang sesungguhnya kalau kita baca karya-karya dari ya penulis McDonald ya, diplomat yang punya banyak pengalaman, dia menceritakan bahwa
para politikus dan kemudian para tokoh itu melakukan diplomasi untuk membantu negara. Jadi diplomasi itu tidak dikuasai oleh negara, tetapi sekarang sudah menjadi publik. Jadi nano power diplomasi itu yang mendampingi hard power, kemudian soft power dan smart power ya. Meskipun ini Mas Andi Wijayanto dulu mengatakan bahwa ya soft power itu nggak penting karena yang penting itu pasti harus hard power. Nah itu mungkin pemahamannya belum sampai pada apa yang saya jelaskan tadi. Gitu Mas Fatun. Baik, Prof. Wah, menarik sekali ya. Dulu perlu saya sampaikan juga, Prof. Andri, kalau mau baca lebih detail tentang nano power diplomasi, itu ada di jurnal kami ya, terbitan pertama, tulisan pertama, halaman 1 sampai 18, karangan Prof. Andrik Purwasito ya, di jurnal Mandala tahun 2018. Prof, nah, Prof kan seorang profesor yang juga kalau kita bisa bilang seorang seniman gitu ya. Nah, kalau Prof sendiri menilai bagaimana sih diplomasi budaya yang berkembang saat ini di Indonesia, Prof, sebagai salah satu instrumen politik luar negeri kita, Prof? Ya, jadi begini ceritanya bahwa Bung Karno itu menyadari betul bahwa kita kan tidak punya produk teknologi kayak Jepang punya Toyota, punya Suzuki, punya Yamaha, kita nggak punya, ya kan? Kalau mau apa kamera juga kamera made in Japan atau made in Germany, ya kan? Nah, apa yang bisa kita jual ke luar negeri? Ya menurut Bung Karno ya seni budaya yang dianggap itu dapat membangun nation branding-nya, dapat membangun citra bangsa Indonesia ke dunia internasional karena ya itu milik kita. Yang kita miliki kalau dahulu ada wayang, ada tari-tarian, kemudian ada angklung yang sampai sekarang itu terus dilanjutkan sebagai satu upaya untuk mendampingi diplomasi yang lain, misalnya sport diplomasi. Sport diplomasi, kemudian ada juga yang mengenai health diplomasi ya, tentang kesehatan, diplomasi kesehatan. Tetapi yang diplomasi budaya ini termasuk di dalamnya juga kalau kita tahu adalah olahraga. Itu juga merupakan salah satu media untuk dapat memperkenalkan Indonesia dalam kancah internasional. Dan kita sudah melakukan itu, ya saya lanjutkan saja apa yang sudah ada ini dan kemudian konteksnya yang diperbarui. Ya, kalau dahulu mungkin wayang berbahasa Jawa, sekarang sudah berbahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Rusia, dan itu akan memudahkan publik di negara di mana kita lakukan diplomasi itu dapat tersampaikan secara lebih baik gitu. Ceritanya begitu, Mas Fatun. Oke, Prof. Ki Ageng Prof Andrik. Nah, Prof kan sering bermain wayang gitu ya, Prof. Kira-kira bisa nggak diceritakan apa sih filosofi dari wayang itu sebagai salah satu identitas budaya Indonesia, Prof? Ya, yang pertama adalah wayang sebagai media. Ya, dalam komunikasi itu untuk menyampaikan pesan itu ada 5 unsur, yaitu komunikator, saluran atau media, kemudian pesan, dan publik. Nah, kita di dalam komunikasi internasional yang berbentuk diplomasi itu harus juga membangun saluran yang kira-kira dapat menambah khasanah bagi orang asing untuk melihat kebudayaan kita seperti wayang. Wayang sebagai media diplomasi itu yang dilihat, kemudian yang kedua adalah message atau pesan. Pesan apa yang ingin disampaikan. Nah, di situ misalnya saya di Rumania menjalankan diplomasi tentang early warning system to tourism atau terorisme ya. Jadi bagaimana caranya agar tidak terjadi
terorisme itu perlu ada early warning systemnya, harus ada satu upaya agar supaya tidak tumbuh menjadi besar. Kemudian di Bulgaria saya mendalam dengan judul ekonomi Pancasila atau Pancasila sebagai ideologi alternatif. Nah, di situ sampai waktu saya mendalam di Bukares ya, di ibu kota Rumania itu, anak-anak mahasiswa pada mendekati saya dan mengatakan, wah saya baru tahu kalau ada ideologi selain komunis dan kapitalis, ternyata ada ideologi Pancasila. Kenapa ini tidak diajarkan di tempatku? Wah, saya salut Indonesia punya ideologi yang lebih bersifat ya tidak sosialisme banget, tapi juga tidak kapitalisme banget. Jadi kurang lebih itu yang memberi kesan. Misalnya di Jepang ya saya karena punya kebudayaan sama, saya lebih mengagungkan pada kepahlawanan. Di Jepang itu sangat syarat dengan Bushido karakter. Ya, jadi karakter yang kokoh, yang bela identitas diri, bela bangsa. Nah, saya di sana membuat cerita tentang Satya Arjuna Tama. Ya, jadi bagaimana kisah Arjuna di dalam melawan satu ideologi yang merongrong. Di Rusia juga begitu. Di Rusia saya juga menjalankan Gatot Kaca Seraya itu adalah pahlawan yang digunakan oleh Pandawa untuk melakukan suatu pemberantasan terhadap gagasan-gagasan radikal yang intinya adalah melakukan suatu tujuan dengan cara-cara kekerasan. Di India lain lagi ya. Di India saya lebih kepada Arjuna Wiwaha itu mengenai kepahlawanan Arjuna di dalam memberantas teroris. Ya di wayang itu ada terorisnya itu namanya Newoto Kawoco ya. Yang ingin memperistri bidadari padahal dia sudah punya istri bidadari. Maka Dewa memerintahkan siapa saja yang bisa melawan tindakan yang bersifat radikal itu. Dan ya responnya sangat bagus. Di India itu banyak hal yang mungkin bertentangan dari konsep wayangnya dengan kita, tetapi pada prinsipnya nama-nama wayang itu memang sudah sangat dikenal di lingkungan orang India ya, seperti Puntadewa, Gatot Kaca, kemudian Krishna, yang semua itu memudahkan dia, meskipun di dalam pewayangannya berbeda cara bersikap dan kemudian cara bicara juga berbeda, dan itu menurutnya merupakan satu kekayaan dari budaya yang dapat mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang tidak hanya berupa falsafah peperangan saja, gitu. Baik, Prof. Nah, Prof, salah satu hal penting kan dari diplomasi kita adalah diplomasi budaya, Prof. Nah, bagaimana nih menurut Prof agar diplomasi budaya ini khususnya wayang ya itu bisa menjadi instrumen yang selalu dilirik oleh pemerintah, karena kan selama ini diplomasi wayang ini hanya dilirik dalam konteks acara-acara seremonial saja. Nah, bagaimana nih biar dia bisa menjadi nano power diplomasi tadi, Prof? Ya, yang pertama sudah bagus sebetulnya, sudah dimulai membangun 10 rumah budaya di luar negeri itu. Dengan adanya rumah budaya itu kan siapa saja bisa berkiprah di situ. Ya, baik menggunakan wayang, tarian, maupun wayang orang, wayang kulit, yang mana bahwa dalang itu tidak hanya orang Indonesia, orang luar negeri pun
belajar dalam di Jogja dan Solo, dan kemudian balik ke negaranya, kemudian menjalankan wayang dengan bahasa ibu mereka, dan itu sangat menarik ya, seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang dulu sekolah di sini dan pentas di Prancis ya. Dan juga kami mengajari misalnya di Rusia, di Moskow itu ya, orang-orang sana saya ajari untuk menabuh gamelan, menyanyi, ya, menari begitu, agar supaya ada satu keinginan untuk dapat merasapi ya pedalangan itu di dalam konteks wayang, karena wayang itu tidak dapat dilepaskan dari gamelan, dan gamelan itu merupakan satu terapi psikologis yang sangat baik, dan itu akan juga mempengaruhi banyak orang yang mendengarkan. Saya pentas di Rusia beberapa kali itu ya, sambutannya sangat luar biasa di sebuah ruangan gedung museum yang begitu besar, kemudian yang menabuh rata-rata orang Rusia sendiri, kemudian suaranya menggelegar, itu ya merupakan satu hal yang kita impikan bahwa budaya Indonesia itu sudah tertanam, terutama wayang dan gamelan itu sudah tertanam di dalam benak mereka. Waktu saya pentas di satu taman, Hermitage Garden di tengah-tengah kota Moskow, itu ribuan yang nonton, ya, ribuan yang nonton, dan itu menurut saya merupakan satu introduction ya bagi orang luar untuk masuk ke dalam budaya kita. Dan di situ juga diperlihatkan bagaimana Indonesia pernah akrab dan berteman dengan Rusia ya, yang kemudian apakah itu efektif sebagai diplomasi, ya sudah barang tentu efektivitasnya itu ya merupakan bagian dari satu proses diplomasi. Jadi kalau menurut Morgenthau ya, yang namanya efektivitas itu ya militer dan ekonomi, itu hard power, itu nyata. Tapi kalau itu cultural diplomacy ya sebagai pendukung dari hard power, yang kemudian soft power itu oleh Amerika Serikat, kalau dua-duanya diterapkan itu disebut smart power diplomacy. Yang itu yang sekarang dijalankan oleh negara-negara besar menggunakan smart power. Tetapi Amerika sendiri sebetulnya penulis-penulis sudah banyak yang menulis tentang nano power diplomasi, tapi belum dirumuskan. Jadi saya banyak membaca buku sejak tahun 40 itu, Amerika Serikat sudah menulis tentang peranan individu di dalam diplomasi. Nah, pengalaman saya di beberapa negara tadi, kemudian saya rumuskan menjadi nano power diplomacy, the study of non-state actors. Ya, sudah bisa diakses bukunya, meskipun belum selesai seluruhnya, di UNS Press e-library ya. Itu saya kira saya banyak menceritakan tentang bagaimana asal-usul nano power diplomasi ini sebagai satu kontribusi terhadap diplomasi budaya. Gitu Mas Batu. Baik, Prof. Nah, Prof, sekarang kan era digital gitu, Prof ya. Ada nggak perubahan sendiri dari penggunaan wayang ini sebagai instrumen diplomasi, khususnya di era digital? Apakah ada akselerasi dari penggunaan wayang ini sebagai instrumen diplomasi, Prof? Ya belum ada, karena memang kita tidak masif ya, atau belum masif untuk berbicara di situ. Yang sesungguhnya kita potensial misalnya untuk mengubah wayang fisik menjadi animasi misalnya. Itu sangat menarik ya, animasi. Dan kemudian seperti saya ya sekarang banyak mengupload wayang yang melalui media sosial seperti YouTube dan Facebook. Tetapi belum
belum merambah pada national interest, ya. Belum merambah pada national diplomacy belum. Tetapi kalau nanti nano power diplomasi ini dapat diterima sebagai satu kajian dan banyak universitas kita yang mendorong dan mendukung itu, saya kira nanti akan lahir diplomat-diplomat yang mempunyai kelihayan di dalam mengelola, memanage budaya ini menjadi instrumen diplomasi. Itu, Mas Fatul. Baik, Prof. Terima kasih, Prof, atas waktunya telah memberikan kita pemahaman tentang nano power diplomasi, diplomasi budaya, dan lain-lain. Mudah-mudahan tetap sehat dan mudah-mudahan bukunya cepat selesai sehingga bisa kita baca ya, Prof. Nanti Ya, terima kasih. nanti diinformasikan, barangkali kita bisa baca sedikit-sedikit sehingga bisa memberikan pemahaman buat kita. Kebetulan kan kami juga mempelajari tentang cultural, dan saya pikir Prof. Andrik adalah Ki Ageng yang praktikal banget dan sangat teoretikal. Terima kasih Prof. atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Sampai bertemu lagi. Semoga ilmunya tetap bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, Amin, Prof. Mas Fatul. Ya, Ya, Mas terima Fatul. kasih, Prof. Terima kasih juga pada pemirsa yang lainnya. Nanti jumpa lagi di lain kesempatan. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.